Cuman kalau soal aman, aku sama sekali nggak ngerasa aman. Aku bingung kan gitu, aduh nanti kalau di cewek ntar aku diteriakin atau gimana, terus di cowok ntar dipelototin gitu. Dia kayak ngeliat aku terus ketawain, terus kayak, kamu ngapain ngurus-ngurus kayak begini, mending pulang sana gitu. Jadi nama aku Karahana Marian, cuman nickname aku tuh biasa dipanggilnya antara Kara atau Nona. Kemudian sekarang aku tinggal di Jakarta udah 2 tahun. Kesibukan aku sehari-hari mungkin kerja. Aku kerja jadi translator di salah satu perusahaan swasta di Jakarta Barat. Perkenalkan, nama aku sekarang nama baru aku tuh Gigi Aditi. Terus apa lagi ya? Aku sekarang mahasiswa tingkat akhir di salah satu universitas swasta yang ada di Jogja. Dengan aku ngambil studi psikologi. Kalau nyaman, senyaman-nyamannya kita aja, semua transpuan pasti nyaman aja menjadi dirinya sendiri atau kayak menunjukkan kayak jadi dirinya gitu loh. Cuman kalau soal aman, aku sama sekali nggak ngerasa aman. Sejujurnya tuh nggak aman sih. Berangkat dari pengalaman aku sendiri, aku pernah dapat tindakan bully dan kayak kekerasan di depan umum. Aku pernah waktu pulang malam, aku ditampar sama 3 anak ABG gitu. Mereka naik motor terus mereka berhenti nampar aku. Di negara kita aja masih yang untuk perdokumentasian transgender tuh masih yang proses gitu loh kan. Kalau untuk penyetaraan buat aku kita belum ya, mungkin berprogres iya, karena mungkin tahu dengar kemarin tuh untuk pertama kalinya ada beberapa teman transgender di seluruh Indonesia itu mereka dibikinin EKTP gitu di Tangerang. Jadi itu merupakan suatu langkah besar gitu karena sekarang teman-teman transpuan udah bisa punya KTP. Transgender merujuk pada orang-orang yang identitas gendernya saat ini berbeda dari yang ditetapkan saat lahir. Sedangkan transpuan adalah perempuan yang identitas gendernya saat lahir merupakan laki-laki. Diskriminasi yang dialami oleh transpuan tidak hanya berasal dari masyarakat saja, tetapi juga dari pemerintah atau pejabat negara. Aku waktu itu ngurus surat-surat mobil papaku. Waktu itu aku masih di Ambon, kebetulan aku asli Ambon. Kemudian kayak ibu polwan gitu, dia kayak ngeliat aku terus ketawain, terus kayak, kamu ngapain ngurus-ngurus kayak begini, mending pulang sana gitu. Pengalaman dulu ya, sebelum aku sosial eksperimen itu, aku pernah sempet kayak diteriakin gitu, ngapain katanya, salah toilet gini, terus abis itu di tempat cewek juga kayak, mbak mas salah katanya, mas atau apa ya katanya gitu. Hal kayak mau bikin rekening baru di bank, ataupun mau ngurus BPJS itu nggak bisa karena mereka nggak punya KTP gitu. Alasan mereka nggak punya KTP adalah kebanyakan dari teman-teman transpuan itu mereka kan kayak tumbuh dewasa, ada yang jauh dari keluarga karena hal-hal tertentu. Contoh ada yang diusir dari rumah atau kabur dari rumah karena merasa berbeda gitu. Kemudian ketika mereka kabur itu mereka masih underage, mereka belum dapat KTP gitu. Ya dampaknya tuh balik lagi ke permasalahan psikologis aku gitu, kayak aku jadi cemas, aku jadi merasa kok kenapa ya orang-orang gitu kayak menyalahkan aku tuh berbuat salah apa, padahal aku kayak menjadi diriku gitu loh, apa yang salah, aku kan nggak mencelakai mereka gitu loh. Sebelum kejadian itu tuh aku pede-pede aja keluar kayak sampai malam atau gimana. Tapi sekarang tuh aku udah mulai takut banget kalau aku kayak jalan sendiri di pinggir jalan tuh kayak udah trauma gitu. Kayak kadang aku langsung kalau ada motor dekat aku langsung otomatis kayak ngejauh dari pinggir jalan.
Mungkin sebenarnya orang tuh sering mikir bahwa kayak kalau kelompok maksudnya komunitas LGBTQIA itu mereka maunya macam-macam, mereka mau inilah, mereka mau itu, padahal harapannya tuh nggak muluk-muluk ya, maksudnya di kelompok minoritas kita transgender aja tuh harapannya tuh kayak apa ya, mereka tuh menerima gitu loh, bukannya melegalkan LGBT atau gimana gitu ya. Mereka tuh harapannya tuh simpel, kayak menghargai kita sebagai manusia gitu loh. Kita menghargai kita sebagai manusia, kita juga punya hak gitu loh. Kayak udah terima aja gitu loh. Ini kan perbedaan, ini kan diri kita gitu. Lagian kita juga nggak yang merugikan orang lain kan gitu. Itu aja sih sebenarnya yang harapan kayak kelompok LGBT gitu. Kemudian mungkin kalau dari pemerintah mungkin menjadi semakin inklusif kali ya, kayak merangkul semua lapisan masyarakat, khususnya kelompok minoritas seperti kaum LGBT gitu. Dan kenapa aku bilang semakin inklusif, karena puji Tuhan kayak tindakan kecil kayak yang pemerintah laksanakan kemarin, kayak yang bikin KTP untuk teman-teman transpuan itu udah mulai langkah dekat ke inklusivitas, cuman perlu ditingkatkan lagi gitu, kayak semakin banyak, karena kemarin tuh cuma 30 orang dari beberapa provinsi, mungkin kedepannya lebih kayak diperluas lagi skopnya atau cakupannya supaya semakin tercipta inklusivitas itu gitu. Dan mungkin kayak contoh kan ada satu keputusan pemerintah kayak LGBT itu nggak boleh jadi PNS. Itu kan juga salah satu tindakan yang diskriminatif kan. Mungkin pemerintah bisa revisi lagi kebijakan tersebut, karena ya banyak anggota kelompok LGBT di luar sana tuh yang skillnya bagus gitu, cuman karena mereka bagian dari LGBT, kita nggak bisa dapat akses untuk pekerjaan tersebut gitu. Itu sih mungkin beberapa kebijakan yang diskriminatif itu bisa dikurangi. Penghapusan stigma negatif terhadap kelompok transpuan harus dimulai dari hal-hal kecil, karena transpuan juga memiliki hak yang sama seperti warga negara yang lain. Pemerintah seharusnya lebih peka terhadap kesulitan-kesulitan yang dialami oleh kelompok transpuan saat mengakses layanan publik. Masih sedikit kelompok transpuan yang memiliki kartu tanda penduduk. Kebanyakan dari mereka pergi dari rumah saat masih di bawah umur. Hal tersebut terjadi karena pandangan negatif serta perlakuan buruk yang didapatkan dari lingkungan tempat tinggal maupun keluarga. Sehingga ketiadaan berkas-berkas pendukung seperti kartu keluarga menghambat mereka untuk mengurus KTP. Beberapa dari mereka yang mencoba untuk mengurus KTP juga mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan dari pegawai pemerintah, sehingga membuat kelompok transpuan enggan untuk mengurus KTP ke lembaga terkait. Kesulitan saat membuat KTP juga menghambat kelompok transpuan dalam mengakses layanan publik lainnya, seperti kesulitan dalam membuat kartu ATM hingga tidak dapat menikmati layanan BPJS. Yuk, mulai sekarang kita stop diskriminasi terhadap kelompok transpuan dimanapun kita berada.